Bertemu kembali dengan Bung Ropan dan terima kasih buat Anda semua yang tetap setia bersama dengan channel Bung Ropan. Kali ini saya akan berbicara tentang persiapan menyambut UCL atau Liga Champions ya pada musim 2021-2022. Ya, kita tahu bersama bahwa pembagian grup sudah ada ya, dari grup A itu sampai dengan grup H ya. Dan ada beberapa grup yang agak lunak, tapi ada beberapa grup juga yang sangat kencang ya. Artinya persaingannya betul-betul ini kuat sekali. Di antaranya kita bisa melihat bahwa ada di grup B ya, Milan, Atletico Madrid, Liverpool dan Porto bergabung di sana. Bahkan di grup A juga sudah bertemu Manchester City dan PSG ya, satu grup di grup A. Dan mereka berdua tentunya diunggulkan di sini. Di samping ada klub Brugge dari Belgia dan RB Leipzig dari Jerman. Ya. Kemudian saya melihat juga bahwa di grup D Inter Milan, Madrid berada dalam satu grup dan diunggulkan. Ya. Walaupun di sana ada Shakhtar dan Sheriff dari Moldova yang mungkin bisa bikin kejutan. Ya. Dan di grup E kembali bertemu antara Barcelona dan Bayern dalam satu grup. Selain ada Benfica dan Dinamo Kiev yang ada di grup E, dan kita mengingatkan kembali bagaimana pertarungan yang luar biasa antara Barca dan Bayern pada 2 musim lalu di 2019 ketika Bayern bisa menjadi juara dan mengalahkan mereka 8-2. Nanti saya akan bahas pertandingan itu karena itu pertandingan yang seru sekali. Di saat itu masih ada Messi dan mereka lulu lantak ya, dihancurkan oleh Bayern dengan 2-8 di babak perempat final. Nah, grup F itu melibatkan MU, tim yang sekarang sudah memiliki seorang CR7, Cristiano Ronaldo, yang kembali dari Juventus untuk bermain di klub yang pernah membesarkan namanya sejak di 2003-2004. Dia pernah 6 musim bermain dengan MU sebelum dia pergi ke Madrid dengan rekor transfer yang hampir 100 juta euro saat itu, tertinggi, ya, terbesar pada zaman itu ya. Dan di grup F ini Man U itu ditemani oleh Atalanta, ada Villarreal di sana dan Young Boys. Kalau kita mengingat bahwa pertarungan antara MU dan Villarreal di final Liga Eropa musim kemarin itu seru sekali, harus dilalui dengan adu penalti setelah bermain 1-1 dan sampai penjaga gawang akhirnya mengambil penalti karena semua pemain 10-10 masuk semua sebelum De Gea akhirnya gagal bisa mengambil penalti dan Villarreal juara di Liga Eropa ya. Dan ini adalah pembalasan ketika undian terjadi di Istanbul dan mereka dalam satu grup, ada pembalasan yang akan terjadi. Kita akan tunggu di grup F ini ya. Kalau di grup G saya melihat bahwa ini agak mudah ya. Grup yang saya katakan di awal tuh ada beberapa grup yang mudah termasuk di grup G ya. Ada Lille, Salzburg, Sevilla dan Wolfsburg. Sulit diprediksi. Tetapi satu tim yang mungkin bisa lolos adalah Sevilla. Nah, 2-3 tim lainnya itu akan berebut posisi kedua. Di antara Lille, juara Prancis, ada Salzburg dan juga ada Wolfsburg ya di sana. Nah, di grup H ini juga rame ya. Ada Chelsea juara bertahan dan Juventus, jagoan dari Italia, La Vecchia Signora ya yang ada. Namun saya pikir 2 tim ini pasti lolos. Ya, kalau bisa bicara siapa yang lolos, Chelsea dan Juventus, tanpa meremehkan tentunya Malmo dari Swedia dan Zenit Saint Petersburg dari wakil Rusia. Tapi saya tetap meyakini bahwa The Blues ya pasti melenggang dengan mulus, tinggal berhitung bagaimana mereka harus bisa menjadi juara grup atau runner up bersama dengan Juventus. Jadi itu grup-grup yang saya lihat tadi. Di grup G saya sudah katakan ada grup yang lunak, satu grup lagi yang agak lunak, mungkin grup C ya. Di sana ada berkumpul Ajax, Besiktas, Dortmund dan Sporting dari Portugal ya. Dortmund Jerman, Besiktas Turki dan Ajax tahu bahwa dari Belanda. Ini sulit diprediksi juga. Grup yang sebenarnya rame ini. Semua punya kekuatan yang merata. Tidak ada grup besar yang hebat di sini kecuali mungkin Dortmund ya. Yang pernah menjadi juara UCL di 97 salah satu ya, ketika mereka dengan Karl-Heinz Riedel, pemainnya sangat bagus di nasional Jerman dan mereka bisa mengalahkan Juventus di final. Jadi ini kalau bisa melihat mungkin Ajax bisa lolos ya bersama dengan Dortmund. Kalau bisa ditanya siapa yang bisa lolos, memang agak sulit di 4 itu, tapi
Ajax dan Dortmund menjadi pilihan saya. Ya. Dan kali ini topik yang paling enak untuk tentunya saya ingin bicara bagaimana kiprah klub-klub Inggris. Ya, karena kita tahu Inggris itu ada 4 wakil mereka yang luar biasa di UCL musim ini. Selain juara bertahan Chelsea, mereka punya juara Liga domestik, ya, Liga Premier Inggris, Manchester City, juga ada pemegang rekor terbanyak juara di IPL, Manchester United, yang pada musim kemarin berada di peringkat kedua. Kemudian ada peringkat ketiganya di IPL musim kemarin, yaitu The Reds Liverpool. Ya, jadi Liverpool juara 2018 dan mereka tetap bisa menjadi ancaman walaupun tidak ada pembelian pemain besar, tapi saya melihat bahwa mereka tetap, pasukan Jurgen Klopp ini akan menebar ancaman yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa apakah 4 tim ini bisa terus melenggang. Saya pikir bisa, ya, bisa saja. Ya, kalau mereka sama-sama bisa menjadi juara grup, mereka mungkin tidak akan berhadapan di pertandingan selanjutnya, ya, atau di babak gugur, dan mereka saling menghindari, kecuali mungkin ketemu di babak perempat final, semifinal, itu yang bisa mempertemukan antara sesama satu negara. Makanya saya pikir baik Chelsea, City, MU, Liverpool harus menjadi juara grup, dan kesempatan itu besar, ya, kesempatan itu besar. Walaupun City itu ada PSG, tapi kemarin di semifinal mereka mengalahkan PSG 2 kali, ya, dalam home and away. Jadi saya pikir ini modal yang kuat bagi City, bagi Pep Guardiola bersama pasukannya untuk bisa menghadang kembali PSG. Walaupun PSG sekarang kita tahu bersama sudah ada Lionel Messi yang datang dari Barca. Ini sudah memberikan suatu nama besar bahwa inilah katanya Dream Team. Tetapi saya pikir saya nggak begitu yakin apakah mereka bisa mengalahkan City. City adalah tim yang sudah jadi, sudah terbentuk, ya. Jadi Pep udah tahu bermain dengan false nine juga mereka sangat kuat, dan kemarin memang habis tuh PSG dihajar oleh City, ya. Jadi itu pertandingan yang kita akan tunggu nantinya, pertemuan antara kedua tim ya, akan berlangsung, ya. Walaupun di pertandingan pertama mungkin belum tersaji pertarungan sengit kecuali Liverpool, ya. Karena di pertandingan di grup Liverpool itu Liverpool akan ketemu dengan Milan, ya, di grup B. Ini pertandingan big match yang kita akan tunggu. Dari 4 klub Inggris yang akan berlaga, itu pertandingan pertama yang akan dimainkan adalah sebelum Liverpool bermain, ya, bersama dengan Milan, itu akan tersaji antara MU, ya, menghadapi Young Boys. Young Boys, ya, MU harus ke Young Boys, ya, klub Swiss ini. Dan saya pikir mereka bermain di hari Selasa, ya, jam 23.45 waktu Indonesia bagian barat, pada hari Selasa itu tanggal 14 September. Dan saya meyakini tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini akan mendapatkan 3 poin. Bukannya Young Boys nggak bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan MU. Sekali lagi saya katakan sepak bola itu semua bisa terjadi. Tapi dengan posisi, dengan kondisi MU saat ini, ya, itu dengan kedatangan Ronaldo di sana, mereka sudah mendapatkan Jadon Sancho, di belakang juga ada Rafael Varane, ya. Semakin kuat dia berduet dengan Harry Maguire sebagai kapten kesebelasan MU, di bawah Mr. De Gea, di kiri ada Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka di kanan, mereka masih punya Pogba, ada Fred menjaga kedalaman permainan sebagai double pivot, Bruno Fernandes yang bisa berdiri di belakang Ronaldo kalau Ronaldo didorong sebagai penyerang tengah, ya, ini akan sangat bagus. Atau Ronaldo bermain dari kiri ketika Rashford tidak ada, ya, tentunya dia akan berdiri di kiri bersama dengan Bruno Fernandes dan Greenwood yang bisa bermain sana, dan mendapatkan seorang Edinson Cavani mungkin di depan. Jadi ini adalah starting 11 terbaik yang dimiliki oleh MU, dan MU akan menang. Bahkan mungkin akan lebih dari 1 gol. Kalau saya memprediksi, ya, pertandingan antara Young Boys bersama dengan MU yang akan tersaji nantinya di grup F, yang pertandingan pertama, dan MU harus bisa menang karena ini dapat grup yang agak lunak bagi MU. Keterlaluan kalau MU nggak bisa menang, ya. Ya, apalagi kalau mereka bermain imbang, saya pikir nggak mungkin lah, ya. Walaupun sepak bola itu mungkin, tapi kalau melihat dengan materi kualitas mereka saat ini, mereka bisa menang melawan Young Boys. Yang penting kan menang, 3 poin yang penting. 3 poin pertama itu sangat penting loh, sangat krusial dalam
di grup ini. Karena dengan kemenangan itu akan lebih membuat mereka termotivasi sebelum mereka mendapatkan melawan pertandingan-pertandingan berikutnya. Karena 2 pertandingan selanjutnya nantinya kan ada Atalanta, ada Villarreal yang menunggu mereka. Tapi mereka akan berbalik bermain di Old Trafford, pasti 3 poin lagi. Jadi kalau bisa melihat bahwa satu kemenangan bagi tim Inggris sudah akan diraih oleh MU atas Young Boys. Nah, pada hari Rabu tanggal 15 September itu Chelsea juara bertahan akan menjamu Zenit pada jam 02.00 Rabu dini hari, ya, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kalau yang bertanya akan menang siapa, ya pasti Chelsea lah, ya, pasti Chelsea. Apalagi bermain di Stamford Bridge. Pasukan Thomas Tuchel ini kan lagi bagus-bagusnya. Dengan Tuchel mereka terus berlari dengan sangat bagus, ya, terutama di IPL. Walaupun mereka kemarin tertahan lawan Liverpool, tapi mereka bermain dengan 10 pemain dan mereka tidak kalah. Sebelumnya mereka bisa meraih 2 kemenangan. Jadi saya pikir ini tim yang berada pada track yang benar. Dengan mendatangkan seorang Romelu Lukaku yang ada di sana, berarti sudah terisi nomor 9 yang berada di garis depan The Blues. Walaupun mereka juga punya Timo Werner, karena Werner itu bisa sekali-sekali bermain dari kiri. Dengan ada Lukaku berarti sudah terjawab, ya. Walaupun mereka harus kehilangan Giro yang pergi ke Milan dan Tammy Abraham yang pergi ke Roma. Tapi dengan Lukaku, dan Lukaku sudah membuktikan dalam derby London melawan Arsenal dia membuat gol, ya. Jadi enak. Di tengah juga mereka punya kekuatan yang, ya, Anda juga tahu sebagai penggemar The Blues, ya. Mason Mount masih ada sana, Kai Havertz juga masih ada. Jadi banyak pilihan. Pulisic, Ziyech, masih ada pilihan-pilihan yang bagus, ya. Kemudian dengan datangnya Saul juga bisa membuat lebih mewah tim ini berada di kondisi di lini kedua, lini tengah, lini paling krusial, sentral bersama dengan Jorginho, ya, N'Golo Kante yang ada di sana, Kovacic yang ada di sana. Jadi betul-betul sangat melimpah. Ini yang membuat tenang bagi Tuchel untuk bisa meramu, meracik sebuah taktik dan strategi memenangkan setiap pertandingan, terutama yang kita bicara saat ini di UCL. Mereka akan menjamu Zenit. Tidak boleh imbang. Kalau imbang akan sangat merugikan tentunya bagi Chelsea. Makanya dengan keunggulan dari semua aspek yang saya lihat, apalagi bicara dengan kualitas, ya, mereka bisa mengalahkan Zenit. Bisa di atas 1 gol melawan Zenit. Di belakang juga mereka cukup kuat, ya. Rudiger tampil bagus bersama tim nasional Jerman. Ada Thiago Silva. Bahkan ada Andreas Christensen yang akhir-akhir ini bisa mendapatkan tempat. Ini suatu kombinasi yang sangat baik. Tinggal dilihat oleh Tuchel mana yang mereka bisa mainkan. 2 di antara 3 nama yang saya sebut tadi, untuk bisa berdampingi juga dengan kapten kesebelasan mereka, ya, Cesar Azpilicueta. Karena di back sayap juga mereka masih punya Reece James. Kalau bermain dengan 3-4-3 ala Tuchel, Reece James pasti akan ditaruh di kanan, ya. Kemudian di kiri ada Marcos Alonso yang bisa bermain dari sini. Ya, mereka punya pemain-pemain yang standby di cadangan cukup bagus. Ben Chilwell di kiri, juga ada Chalobah yang bisa bermain di posisi belakang, bergantian untuk bisa mendorong Aspi bermain menggantikan posisi Reece James. Jadi memang banyak opsi yang dimiliki oleh Tuchel dengan Chelsea saat ini. Jadi itu yang meyakini bahwa mereka akan menang, dan bukan akan menang, mereka akan lolos. Di grup mereka akan lolos. Saya sudah katakan sebelumnya, bersama dengan Juventus mereka akan lolos. Itu pertandingan kedua. Kemudian pertandingan ketiga itu akan terjadi di hari Kamis. 2 klub Inggris, ya, terbaik yang dimiliki, ya, selain saya sudah sebut tadi ada MU dan Chelsea, Liverpool. Mereka bermain di Anfield, ya. Ini pertarungan yang luar biasa karena lawan mereka pertama adalah lawan yang kuat, Milan. Kalau kita bisa flashback ke belakang 2005 ketika terjadi final di Istanbul di Stadion Atatürk saat itu yang sulit dilupakan tentunya oleh penggemar Liverpool dan juga Milan, ya. Bagaimana Milan unggul dengan cepat 3-0, tetapi kemudian dibalikin, disamakan oleh Liverpool 3-3 dan Milan akhirnya kalah adu penalti. Sangat menyesakan saat itu. Walaupun 2 tahun kemudian Milan masih bisa membalas di Liga Champions dan mereka menang 2-1 lawan Liverpool. Tapi final itu sebenarnya bisa menjadi milik mereka 2005, ya. Ketika mereka unggul dengan 3-0, semua sudah berpikir bahwa ini akan menjadi milik Milan. Tapi sepak bola mengatakan beda dan akhirnya tim yang satu ditangani oleh Rafa Benitez bisa membalikan keadaan 3-3 dan Steven Gerrard dan kawan-kawan bisa menang lewat adu penalti. Sekarang mereka berdua ketemu dan Milan harus tandang. Ya, bagi tim pasukan Pioli ini harus berhati-hati karena di Anfield ini Liverpool sulit dikalahkan, ya. Kalau apalagi kita bicara di UCL, ya.
UCL. Tim terakhir yang mengalahkan mereka mungkin Atletico Madrid ya, di UCL. Tapi sekarang mereka ini ingin membuktikan bahwa tanpa pemain-pemain hebat, dengan pemain-pemain yang ada sudah menyatu, sudah tahu chemistry-nya. Ya, mereka hanya mendatangkan seorang Konate di belakang, tapi di depan tetap sama dengan Mane, Salah, ya, Firmino, ada Jota juga yang dimainkan oleh Klopp akhir-akhir ini. Tim yang sangat baik. Mereka boleh kehilangan Gini Wijnaldum, tetapi sekarang mereka coba dengan pemain-pemain muda, ada Elliot yang ada sana, Hendo sudah balik. Kalau Fabinho balik lagi, lebih bagus, ada Keita yang bisa mengisi di sana. Ya. Jadi ini tim yang sudah jadi sebenarnya. Ya. Tidak ada yang ditakutkan oleh pendukung The Reds. Dan Milan yang harus berhati-hati di Anfield. Karena Milan setelah sekian lama itu ya, mungkin dalam 6-7 musim terakhir mereka baru kembali lagi di percaturan Liga Champions. Dan ini penampilan mereka di Liga Champions setelah mereka selalu berada di luar ya, di luar 4 besar. Dan ini harus dimanfaatkan oleh Milan ya. Sana masih ada Ibra, mereka masih punya Giro di sana. Namun bermain di Anfield tetap Liverpool diunggulkan. Dan saya memperkirakan bahwa ini akan menjadi milik Liverpool. Tinggal mereka berhitung di saat mereka harus ke San Siro untuk menghadapi Milan ya. Mungkin persentase Liverpool Milan ini masih ada Liverpool dengan 55-45 ya, yang masih bisa didapatkan. Karena Liverpool harus mendapatkan 3 poin. Ini harga mati tentunya. Dan itu mereka bisa mendapatkan di kandang mereka. Bagi Milan, mereka cukup dengan imbang udah enak sebelum mereka balik ke kandang mereka, ke San Siro ya. Jadi tetap pasti Liverpool akan mengendalikan permainan, menguasai permainan, dan bisa mencetak gol bahkan sebanyak mungkin. Bahkan di atas 1 gol untuk menjadi modal mereka pertandingan-pertandingan selanjutnya ya. Karena ini menjadi lawan terberat Liverpool kalau saya bisa melihat di grup B mereka ini. Kalau mereka bisa menang, masih ada Porto di sana dan masih ada Atletico Madrid yang menanti mereka. Jadi jangan sampai lagi mereka tersandung dari Atletico Madrid lagi ya. Ini yang harus dijaga oleh pasukan Jurgen Klopp. Oke, tim terakhir yang saya bisa lihat di sini yaitu Manchester Biru atau Manchester City. Tim yang ditangani oleh Pep Guardiola ini itu akan bermain kandang ya di Etihad juga menghadapi RB Leipzig. Saya yakin ini akan menjadi 3 poin ya. Langsung 3 poin. Kenapa? Karena Leipzig dalam 5 pertandingan terakhir ketemu dengan City nggak pernah menang ya. Bahkan musim kemarin mereka juga bermain ketemu dengan City ya, dan mereka kalah 2 kali dalam home and away. Di Liga Champions juga, di saat mereka masih punya pemain-pemain yang bagus, dengan pelatih ada Julian Nagelsmann yang sekarang pindah ke Bayern Munchen. Mereka masih punya Dayot Upamecano, pemain belakang yang juga pindah ke Munchen ya. Mereka waktu itu masih punya Marcel Sabitzer, gelandang asal Austria, yang sekarang juga hengkang ke Munchen. Jadi dengan ketidakadaan pemain-pemain ini, bahkan sebelumnya juga di musim sebelumnya mereka sudah kehilangan Timo Werner yang pergi ke Chelsea. Jadi dengan tidak adanya pemain-pemain kunci termasuk pelatih mereka, ini sulit, sangat berat. Bahkan dengan pemain-pemain yang hebat tadi saya katakan mereka masih kalah melawan City. Ya sekarang bermain di Etihad lagi pula. Ya, dengan City, mana bisa City kalah. Apalagi grafik penampilan dari Leipzig itu di Bundesliga itu terpuruk. Ya jauh turun, tidak seperti dulu lagi dalam 2-3 musim belakangan. Mereka berada di peringkat ke-10, baru 1 kali menang, 2 kali kalah. Jadi memang terasa sekali dampak kepergian dari Nagelsmann, pelatih mereka. Upamecano di belakang yang goyah. Jadi bahkan 2, Upamecano dan Konate. Konate itu dari Liverpool, Upamecano ke Munchen. Kemudian gelandang jangkar terbaik mereka, Marcel Sabitzer itu, ya, itu juga keluar. Jadi memang kelihatan longgar betul pertahanan lini tengah dari Leipzig, dan ini akan menjadi makanan empuk bagi Manchester City. Kita tahu bahwa Manchester City kekuatan mereka luar biasa ya, bermain dengan false 9 ini hebat benar. Selain Ederson Moraes di bawah Mister, kita tahu bersama ya, Cancelo bisa bermain dari sisi kiri, bahkan mungkin ada Zinchenko juga bisa dimain dari situ ya. Kyle Walker ada di kanan, John Stones dan Ruben Dias akan menjadi kombinasi yang bagus ya, 2 twin tower yang sulit tembus di jantung pertahanan City. Di gelandang mereka kalau bermain dengan 4-3-3, gelandang mereka juga sangat baik. Ada Gundogan di sana, ada Rodri ya, ini pemain yang bagus. Kalau KDB sudah fit bisa ada KDB, tapi tidak dengan KDB juga mereka masih punya Bernardo Silva yang bisa bermain dari sini.
Jadi pemain yang sangat bagus, apalagi kalau bicara ke depan, ya. Mereka masih punya Mahrez, masih punya Sterling, ya ada Gabriel Jesus yang akhir-akhir coba bermain dari sayap, ya ketika mereka bermain dengan false nine, bisa mendorong Ferran Torres bermain dari posisi striker. Ada opsi banyak yang dimiliki. Belum lagi kalau kita bicara dengan pemain muda seperti Phil Foden yang bisa dimainkan di sini. Jadi tidak ada kesulitan saya pikir. Dari kiri juga mereka masih punya pemain yang sangat mahal yang mereka datangkan dari Aston Villa. Jack Grealish pasti akan mendapat tempat, ya. Dengan Sterling mungkin akan cadangan. Jadi kalau di depan ada Grealish, Ferran Torres dan Mahrez atau dengan Gabriel Jesus, tim makin kuat, ya. Jadi tidak pusing bagi Pep untuk meramu menurunkan siapa yang akan dimainkan, apalagi menghadapi tim seperti Leipzig yang lagi hancur, ya, di Bundesliga. Dan mereka pasti akan pesta gol. Saya meyakini dalam pertandingan ini mereka akan pesta gol, ya. Akan lebih dari 2 gol ke gawang Leipzig, ya, yang ketika mereka datang ke Etihad. Jadi modal kuat bagi 4 klub Inggris, ya, untuk bisa meraih kemenangan pertama mereka yang terbagi di 4 grup yang saya sudah bahas tadi. Dengan pertandingan terakhir adalah City menghadapi Leipzig. Jadi itu yang membuat bahwa Liga Champions nantinya bukan tidak mungkin lagi akan seperti pada musim lalu, akan menjadi milik klub-klub Inggris yang bisa bersaing di sana, ya. Karena musim kemarin kan Chelsea dan City bisa melaju sampai ke final, membentuk final sesama klub-klub Inggris, ya. Bukan tidak mungkin juga pada musim depan. Walaupun Spanyol sendiri ini harus dihitung lagi karena mereka mewakilkan 5 tim, ya. Selain Atletico, ada Madrid, ada Barca, ada Sevilla dan juga Villarreal. Jatah bonus ketika mereka juara di Liga Eropa. Jadi 5 tim ini juga bisa mengganggu keberadaan klub-klub Inggris yang saya sebut tadi dengan 4 klub ini. Tapi apapun harus dikatakan, saya meyakini bahwa baik Chelsea, City, MU, Liverpool ini akan keluar dengan baik dari grup mereka. Di grup mereka tinggal mereka menjadi juara grup untuk terhindar pertemuan mereka di berikut, dan mereka bisa melaju sampai ke perempat final. 4 ini, ya, sebelum ke semifinal. Artinya posisi 4 final dulu, ya, yang mereka bisa amankan. Ya, sebelumnya mereka akan ada di 16 besar di per-8 final, tapi mereka akan melewati itu juga dan mereka bahkan berada di babak perempat final. Nah, di sini mungkin akan terjadi pertarungan antara sesama klub Inggris, kita tidak tahu, atau bahkan di semifinal. Oke, kita akan tunggu nantinya. Sepak terjang dari Chelsea sebagai juara bertahan, juga termasuk 2 Manchester, ya, Manchester biru dan Manchester merah, di samping The Reds, Liverpool. Sampai kita ketemu dalam pembahasan Liga Champions yang akan datang. Jangan lupa juga buat Anda semua untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sehat semua, tetap jaga prokes. Sampai ketemu lagi. Ciao.